Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sawah yang subur, terdapat sebuah pesantren yang sudah berdiri puluhan tahun. Pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Kiai Ahmad, sosok yang bijaksana dan penuh kasih, telah mendidik ribuan santri dengan nilai-nilai agama dan moral yang kuat. Di matanya, setiap santri adalah amanah yang harus dijaga dan dibimbing ke jalan yang benar. Suatu sore, ketika mentari mulai merunduk di balik bukit, suasana di desa itu tampak tenang. Namun, ketenangan itu segera pecah ketika sekelompok polisi datang ke pesantren dengan wajah serius. Mereka membawa kabar yang mengejutkan. Ada laporan bahwa Kiai Ahmad terlibat dalam kegiatan yang dianggap merugikan masyarakat. Tuduhan itu sangat berat dan tidak masuk akal, terutama bagi mereka yang mengenal Kiai Ahmad. Namun, polisi tampaknya tidak peduli dengan reputasi baik sang kiai. Keluarga dan santri di pesantren berusaha menjelaskan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Mereka menceritakan bagaimana Kiai Ahmad selalu mengajarkan kebaikan dan kejujuran. Namun, polisi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Budi tampak tidak terpengaruh. Dalam pandangannya, Kiai Ahmad adalah ancaman bagi stabilitas desa. Budi merasa bahwa tindakan tegas perlu diambil untuk menunjukkan kekuasaan dan kewibawaan aparat penegak hukum. Dia tidak peduli pada fakta atau kebenaran. Yang dia inginkan hanyalah menunjukkan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dengan angkuh, Budi memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Kiai Ahmad. Suasana di pesantren menjadi tegang. Santri dan warga desa berkumpul berusaha melindungi kiai mereka. Namun, mereka tidak bisa melawan aparat yang bersenjata. Ketika Kiai Ahmad ditangkap, teriakan dan tangisan mengisi udara. Mereka tidak percaya bahwa sosok yang selama ini mereka hormati bisa diperlakukan dengan cara yang begitu kejam. Selama beberapa hari, Kiai Ahmad ditahan tanpa alasan yang jelas. Warga desa berusaha mengajukan protes, tetapi suara mereka seolah tenggelam dalam kebisingan kekuasaan. Budi dan anak buahnya mengabaikan semua tuntutan dan permohonan. Mereka telah terjebak dalam kekuasaan dan merasa bahwa mereka berada di atas hukum. Dalam benak mereka, Kiai Ahmad adalah simbol yang harus dihancurkan. Di dalam sel penjara, Kiai Ahmad merenung. Dia tidak mengerti mengapa semua ini bisa terjadi. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik dan melayani masyarakat. Dia tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang merugikan orang lain. Namun, di tengah kegelapan itu, dia tetap berdoa. Dia percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Dia yakin bahwa Allah akan membela orang-orang yang teraniaya. Hari-hari berlalu dan berita tentang penangkapan Kiai Ahmad menyebar ke seluruh penjuru desa. Masyarakat mulai berkumpul untuk mendukung kiai mereka. Mereka menggelar aksi damai, berdoa bersama, dan menuntut keadilan. Namun Budi dan anak buahnya semakin keras kepala. Mereka merasa terancam oleh solidaritas masyarakat. Dalam pandangan mereka, jika Kiai Ahmad dibiarkan bebas, maka kekuasaan mereka akan dipertanyakan. Suatu malam, ketika berita tentang penangkapan Kiai Ahmad mencapai telinga seorang pengacara muda bernama Rina, dia merasa terpanggil untuk membantu. Rina adalah seorang perempuan yang berani dan cerdas. Dia tahu bahwa Kiai Ahmad tidak bersalah dan bahwa penangkapan itu adalah bentuk kedoliman yang harus dilawan. Dengan tekad yang kuat, Rina memutuskan untuk bertindak. Dia mulai mengumpulkan bukti dan saksi untuk membela Kiai Ahmad. Rina mengunjungi pesantren dan berbicara dengan santri serta warga desa. Mereka menceritakan kisah-kisah tentang Kiai Ahmad, tentang bagaimana dia selalu membantu orang-orang yang membutuhkan, dan tentang ajaran-ajarannya yang penuh kasih. Rina merasa tergerak oleh semangat mereka dan semakin yakin bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia mulai menyusun strategi hukum untuk membebaskan Kiai Ahmad. Namun, tantangan yang dihadapi Rina tidaklah mudah. Budi dan polisi lainnya berusaha menghalangi setiap langkah yang dia ambil. Mereka mengancam dan menakut-nakuti Rina agar tidak melanjutkan perjuangannya. Namun, Rina tidak gentar. Dia tahu bahwa kebenaran ada di pihaknya dan dia tidak akan mundur. Dia terus berjuang meskipun merasa tertekan dan sendirian.
Sementara itu, di dalam penjara, Kiai Ahmad tetap berdoa dan berharap. Dia percaya bahwa Allah akan mengirimkan pertolongan. Dia tidak pernah membenci Budi atau polisi lainnya, meskipun mereka telah berbuat zolim terhadapnya. Dalam hatinya, dia berharap agar mereka bisa melihat kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya, setelah berhari-hari berjuang, Rina berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan permohonan pembebasan Kiai Ahmad. Dia membawa semua dokumen dan saksi ke pengadilan. Di sana, dia dengan tegas menyampaikan argumennya. Dia menjelaskan bahwa penangkapan Kiai Ahmad adalah tindakan sewenang-wenang yang tidak berdasarkan fakta. Dia menunjukkan bukti-bukti yang mendukung klaimnya. Pengacara Budi yang merasa terdesak berusaha membela tindakan kliennya, tetapi tidak bisa membantah kebenaran yang disampaikan Rina. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, hakim akhirnya mengeluarkan keputusan. Dia menyatakan bahwa penangkapan Kiai Ahmad tidak sah dan memerintahkan agar dia dibebaskan segera. Suara teriakan kegembiraan menggema di luar gedung pengadilan ketika kabar itu tersebar. Warga desa dan santri berlari menuju penjara, menunggu dengan penuh harapan. Ketika Kiai Ahmad keluar dari penjara, suasana haru dan bahagia menyelimuti. Dia disambut dengan pelukan dan air mata oleh santri dan masyarakat. Mereka bersyukur karena kebenaran akhirnya terungkap. Namun, di balik kebahagiaan itu, Kiai Ahmad merasa sedih. Dia tidak bisa membayangkan betapa jauh Budi telah tersesat dari jalan yang benar. Dalam hatinya, dia berdoa agar Budi bisa menemukan jalan kembali. Kehidupan di desa kembali normal, tetapi luka yang ditinggalkan oleh kejadian itu tidak akan pernah hilang. Kiai Ahmad melanjutkan tugasnya sebagai pendidik dan pemimpin spiritual, tetapi dia juga menjadi suara bagi mereka yang teraniaya. Dia mengajarkan kepada santri dan masyarakat tentang pentingnya keadilan dan kebenaran. Dia mengingatkan mereka bahwa kekuasaan yang disalahgunakan hanya akan membawa kehancuran. Budi di sisi lain merasa hancur. Dia menyadari bahwa tindakannya telah membawa penderitaan bagi orang yang tidak bersalah. Dia berusaha mencari cara untuk menebus kesalahannya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam kesendiriannya, dia sering memikirkan Kiai Ahmad dan semua ajaran yang pernah dia dengar. Dia merasa terjebak dalam penyesalan dan rasa bersalah. Suatu hari, setelah berbulan-bulan merenung, Budi memutuskan untuk mengunjungi pesantren. Dengan hati yang berdebar, dia melangkah masuk ke halaman pesantren. Santri dan warga desa menatapnya dengan curiga, tetapi Kiai Ahmad datang menghampiri dengan senyuman. Dia menyambut Budi dengan hangat, tidak ada tanda kebencian dalam dirinya. Kiai Ahmad mengajak Budi untuk duduk dan berbicara. Dalam percakapan yang panjang dan penuh emosi itu, Budi mengungkapkan penyesalannya. Dia bercerita tentang bagaimana kekuasaan telah membutakannya dan membuatnya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kiai Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi. Dia berbicara tentang pengampunan, tentang bagaimana setiap orang bisa berubah jika mau. Dalam suasana yang penuh kehangatan, Budi merasakan harapan baru. Dia tahu bahwa meskipun dia telah berbuat zolim, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kisah tragis ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi Budi, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Mereka belajar bahwa kekuasaan harus digunakan dengan bijak, bahwa keadilan harus ditegakkan, dan bahwa kasih sayang selalu lebih kuat daripada kebencian. Kiai Ahmad menjadi simbol harapan dan pengampunan, mengajarkan bahwa meskipun ada kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan jika kita mau mencarinya. Kehidupan di desa itu pun perlahan kembali pulih. Kiai Ahmad dan Budi bekerja sama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Mereka menggelar acara-acara yang melibatkan semua lapisan masyarakat, memperkuat ikatan antar warga. Dalam proses itu, mereka menemukan bahwa cinta dan pengertian bisa mengatasi segala perbedaan. Di akhir kisah ini, kita diingatkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah, bahwa dalam setiap tragedi selalu ada pelajaran berharga yang bisa diambil, dan bahwa keadilan, meskipun terkadang terlambat, pada akhirnya akan selalu menang.